Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel aku dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Lucianti Hasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Nah, buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan tonton dulu tentang iman, ilmu, dan amal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu tentang iman kepada makhluk gaib. Nah, yang pertama itu ada makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi dua, yang nyata dan yang gaib. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud makhluk gaib di pembahasan kali ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Nah, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib bisa ditempuh dengan dua cara. Nah, untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui berita dan informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Yang kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya, malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat Maut, malaikat Israel yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Nah, selanjutnya siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sumber cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam ayat 16-17. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup pun di alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tentang nama dan tugas malaikat. Teman-teman sudah pasti tahu ya, jumlah malaikat itu banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, dalam tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya akan menyebutkan nama dan tugas-tugas dari malaikat. Yang pertama itu ada malaikat Jibril.
malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Selanjutnya ada malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala tepat di hari kiamat dan hari berbangkit. Selanjutnya ada malaikat Israil. Malaikat Israil salah satu malaikat yang ditakuti oleh umat manusia karena diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Selanjutnya ada malaikat Raqib hati. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan dari manusia, dan malaikat Atid bertugas mencatat amal yang buruk dari dalam diri setiap manusia. Selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas penanya di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu surga dan menjadi pemimpin para malaikat pelayan di surga. Dan malaikat Malik ditugaskan untuk menjadi pemimpin para penyiksa di neraka. Selanjutnya ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Lalu ada malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula para malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Nah, teman-teman, malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Baik, selanjutnya itu ada manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Selanjutnya yang terakhir, manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di Mekah. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada malaikat. Sudah pasti banyak dan positif banget kalau kita beriman kepada malaikat ya teman-teman. Yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Selanjutnya, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Lalu berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Selanjutnya yang terakhir, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Selanjutnya itu ada jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah yang artinya bersembunyi. Dinamai al-jin itu karena tersembunyi dari pandangan kita sebagai manusia.
tak terlihat, tak dijangkau oleh panca indera manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa yang artinya putus asa. Kenapa dinamai demikian? Karena iblis itu berputus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata syaitan berasal dari kata syatana yang artinya menjauh. Kenapa dinamai demikian? Karena jauhnya dia dari kebenaran, dari jalan-jalan Allah. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mukallaf seperti manusia, di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Dan durhaka pertama kali adalah iblis. Anak cucunya disebut syaitan. Selanjutnya itu ada dalil kebenaran adanya makhluk gaib seperti jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, dalil nakli tentang adanya jin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya dalil nakli tentang adanya iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Quran surat Al-A'raf ayat 11. Selanjutnya ada dalil lagi tentang syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu ada tugas dan sifat-sifat makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, tugas dan sifat jin. Jin mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya jin juga ada yang taat dan ada pula yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran surat Al-Jin ayat 11. Nah, adapun sifat-sifat jin pada umumnya antara lain, yang pertama, pemeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran, terdiri atas laki-laki dan perempuan, membutuhkan makan, minum, kawin, dan mempunyai keturunan. Jin muslim bertabiat baik seperti halnya manusia yang baik, sedangkan jin kafir berwatak jahat, suka menyesatkan manusia. Selanjutnya, tugas dan sifat iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan pada umumnya sama, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Pekerjaan iblis dan syaitan adalah hina, yaitu mengajak manusia ke jalan yang sesat. Keduanya telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia agar tersesat di jalan itu, yaitu menjauhi petunjuk Allah dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16.
dan setan antara lain. Yang pertama, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kafir, tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap perilakunya selalu sombong dan congkak. Yang ketiga, selalu berusaha membujuk manusia ke jalan yang sesat, ke jalan yang jahat. Yang keempat, menjadi musuh kaum muslimin yang beriman. Yang kelima, makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @lucy_antri_hh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa ya subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya. See you next video.